Bercocok tanam. Pada masa itu, mereka sudah mengenal pemimpin atau kepala suku dan sudah membentuk desa-desa kecil untuk tempat pemukiman. Manusia saat itu sudah mengembangkan sistem pertanian berhuma dan ladang berpindah. Mereka juga sudah mengenal sistem barter. Pada masa ini, kepercayaan animisme dan dinamisme berkembang pesat. Ditemukan juga bangunan untuk pemujaan roh nenek moyang mereka, seperti satu sarkofagus. Sarkofagus adalah tempat untuk menyimpan jenazah. Yang kedua adalah menhir, digunakan sebagai sarana penyembahan arwah nenek moyang. Ketiga adalah dolmen. Dolmen adalah meja batu, tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Yang keempat adalah waruga. Waruga adalah kuburan batu pada zaman praaksara. Yang kelima adalah arca. Arca adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Dan terakhir adalah punden berunda, merupakan bangunan yang tersusun bertingkat dan berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Alat-alat yang dihasilkan pada masa ini lebih halus. Alat yang dibuat antara lain adalah beliung persegi, berfungsi sebagai cangkul untuk kapak persegi yang berukuran besar, sedangkan yang ukurannya kecil biasanya berfungsi untuk pahat atau alat ukir. Kapak lonjong, alat yang digunakan untuk berburu. Mata panah adalah benda runcing pada ujung panah atau tombak. Kurdi atau pisau, alat untuk memburu hewan-hewan yang ada di hutan dan juga sebagai alat perang. Perhiasan, digunakan sebagai mas kawin, sebagai lambang kepala suku, sebagai benda pusaka, sebagai pemerindah pakaian dan penampilan. Gerabah, digunakan sebagai tempat persediaan bahan makanan yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Masa perundagian. Pada masa perundagian, manusia di Indonesia sudah mengenal pengelolaan logam. Manusia zaman itu sudah mengenal pembagian kerja. Sektor pertanian semakin maju. Mereka sudah meninggalkan sistem berhuma dan ladang berpindah. Mereka sudah menguasai teknik pengelolaan logam yang dibuat dengan dua cara, yaitu bivalve dan ecer perdu. Bivalve adalah teknik pembuatan alat-alat perunggu pada zaman prasejarah yang menggunakan cetakan dari kayu dan batu. Ecer perdu adalah teknik pembuatan alat-alat perunggu pada zaman prasejarah yang menggunakan cetakan lilin. Kepercayaan masyarakat Indonesia pada masa perundagian masih berwujud animisme dan dinamisme. Benda-benda logam yang dihasilkan pada masa itu antara lain adalah nekara perunggu. Nekara perunggu berfungsi sebagai benda upacara, mas kawin, dan lain-lain. Moko, fungsinya sebagai pendamping di dalam kubur atau sebagai mas kawin. Kapak corong, digunakan untuk berburu hewan. Kapak perunggu digunakan untuk berburu, tapi kadang juga untuk bercocok tanam. Arca perunggu, tempat penyembahan roh pada upacara keagamaan. Bejana perunggu, fungsinya ialah untuk hiasan dan wadah tempat menyimpan barang-barang, baik makanan atau barang berharga dan lain-lain. Perhiasan dan manik-manik digunakan sebagai mas kawin dan memperindah penampilan. Candrasa digunakan sebagai alat perlengkapan upacara keagamaan dan tanda kebesaran. Senjata untuk bertahan hidup pada masa prasejarah.
Kami dari Oke, eh, bisa ditangkap semua, teman-teman. Tadi mikrofonnya sudah saya matikan, jadi suaranya masih ini juga. Sama. Sekarang suara saya jelas tidak? Tapi bisa ditangkap tidak ya? Bisa ditangkap kan? Apa yang dijelaskan di video tadi? Yang pertama, oke. Yang pertama, masa berburu. Dari masa berburu masuk ke bercocok tanam atau pertanian. Hmm, oke. Walaupun begitu, kita akan adakan kuisnya. Kita lanjutkan kuisnya ya. Sinyalnya di sini bagus kok. Mungkin di tempat teman-teman itu kurang bagus sinyalnya kali ya, makanya putus-putus. Oke, jadi sudah siap kita mulai untuk kuisnya ya. Oh ya, selamat malam semua teman-teman. Selamat bergabung di kelas. Dan ini kelas perdana kita. Kita buat kelas ini menjadi kelas yang menarik ya. Jadi saya harapkan partisipasi dari teman-teman semua. Oke, jadi intinya sih dengan belajar sejarah ini kita lebih tahu awal mula dari nenek moyang kita, kenapa kita mempunyai kepercayaan, kenapa kita mempunyai alat-alat tradisional. Jadi dari sejarah ini, dari kehidupan awal masyarakat di Indonesia kita akan jadi lebih tahu gitu ya. Oke teman-teman. Baik. Berdasarkan dari video yang kita saksikan barusan, sampai 2 kali saya putar, saya akan membuatkan kuis berhadiah. Masih ingat ya teman-teman? Nanti akan saya tulis namanya dan setiap yang memberikan jawaban saya kasih bintang. Oke? Kuis berhadiah. Oke, kita mulai dari PowerPoint-nya. Jadi inilah pembahasan kita. Yang pertama, perkembangan kehidupan masyarakat berburu. Tadi ada masa berburu di video dijelaskan hingga masyarakat pertanian. Nah, yang kemudian mulai menghasilkan ataupun menanam apa yang menjadi kebutuhan mereka masing-masing. Mereka mulai bercocok tanam. Nah, di masa berburu di mana mereka mengumpulkan makanan mereka dengan cara berburu, ya kan? Jadi pada masa berburu ini, bagaimanakah sistem tempat tinggal mereka Indonesia pada masa berburu ini? Ayo, siapa bisa menjawab? Iya, benar. Pindah-pindah. Holland, Holland. Jadi yang tepat itu ya pindah-pindah ataupun nomaden. Yang Nuryani. Oke. Ya, di tepi lautan. Kenapa di tepi lautan? Agar gampang mendapatkan makanan, yaitu ikan dan lain sebagainya. Ya, benar. Masih tergantung dengan alam. Dan jawaban dari Mas Najwa, di pinggir pantai membentuk kelompok-kelompok kecil. Ya, bisa. Kemudian Mbak Cencu, ya di pinggir pantai, sama dengan jawaban Cencu. Ya, berarti semua benar ya. Jadi
perkembangan kehidupan masyarakat, biar kita lihat di sini, saya ada modulnya. Oke, Mbak Denis juga benar. Ini kita lihat. Jadi ini dia kehidupan hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi pada awalnya itu masyarakat itu mereka sistemnya berburu dan mereka lebih mengumpulkan makanan. Jadi makanya mereka tinggalnya di tepi pantai, di gua-gua yang karena mereka hidupnya itu tergantung dengan alam sekitar. Jadi mereka akan mencari alam sekitar yang dipenuhi oleh makanan. Jadi mereka bisa mengumpulkan makanan dengan gampang. Nah, pada istilah ini disebut namanya food gathering. Ya, food gathering ataupun food makanan, gathering itu pengumpulan. Jadi sistem pengumpulan makanan, sistem hidup di mana sistem hidupnya berpindah-pindah, nomaden. Kenapa nomaden berpindah-pindah? Karena pada saat habis ataupun makanan di tempat mereka awalnya habis, mereka akan pindah mencari makanan tempat yang ada makanannya gitu. Oke, ya mereka berkelompok-kelompok kecil. Makanan apa yang dikumpulkan? Makanannya diperoleh dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, ubi-ubian, dan menangkap ikan. Jadi seperti Mas Supriyono tadi katakan, mereka berkelompok-kelompok kecil ataupun bergelombol agar mampu menghadapi macam tantangan. Jadi mereka bersatu supaya bisa menghadapi tantangan-tantangan dari hewan-hewan buas. Seperti itu ya. Nah, dan pada saat itu tadi kan di video juga dijelaskan ada kapak-kapak seperti itu. Itu merupakan hasil dari kebudayaan masyarakat pada saat itu. Nah, karena kan budaya itu adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia. Nah, mereka berhasil menciptakan alat-alat untuk menangkap binatang buruan. Jadi mereka memang menciptakan alat-alat itu untuk berburu, untuk menangkap binatang buruan mereka, untuk menguliti binatang buruannya, dan untuk mengorek ubi-ubian, mengail ikan dan sebagainya. Nah, bahan pembuat alat-alat didapat dari alam sekitarnya. Karena tadi mereka sangat tergantung dengan alam sekitarnya. Jadi bahan-bahan yang dipakai mereka ataupun alat-alat yang didapat merupakan dari alam sekitarnya. Seperti apa? Batu, kayu, tulang, tanduk binatang dan sebagainya. Oke? Sampai di situ jelas ya teman-teman? Makanya tadi dijelaskan ada banyak kapak-kapak untuk berburu. Ya, jelas. Jadi dalam proses kehidupan yang cukup lama, manusia prasejarah mengalami perkembangan meskipun sangat lamban. Tetap ada perkembangan. Yaitu ada yang telah mengenal tempat tinggal sementara atau semi-sedentar. Nah, itu tadi misalnya di tepi pantai atau di gua-gua. Oke. Sisa-sisa peninggalan hidup tempat tinggal sementara dari zaman Mesolitikum ini disebut Kjøkkenmodiger atau sampah dapur, dan Abrisostrøk, gua sebagai tempat tinggal. Jadi alat-alat kehidupan mereka pun makin berkembang, seperti chopper. Chopper itu bahasa Inggrisnya, itu kapak perimbas atau pebble. Ini dikenal juga sebagai kapak Sumatera karena ditemukannya di Sumatera. Chopping tool atau kapak penetak. Ada lagi anak panah seperti tadi yang dijelaskan di video ya. Ada flake, ada alat-alat dari tulang dan tanduk rusa dan sebagainya. Oke? Nah, sekarang kita memasuki kuis yang kedua. Jadi kan ada tadi dijelaskan kapak-kapak, ya. Pertanyaannya, pertanyaannya, apa saja alat-alat yang dipakai pada masa berburu? Ayo, teman-teman, silahkan dijawab.
Sebutkan alat-alat yang dipakai pada masa berburu. Nuri. Oke. Najwa. Najwa. Oke. Ya. Jadi ada dia namanya kapak perunggu, kapak perimbas, kapak penetak. Ada namanya kapak genggam, kapak corong, ya. Ada juga dari kayu, dari tanduk binatang, ada merupakan ya alat-alat dari tulang. Kemudian Denis kapak penetak, ya. Nur Nuryani kapak peringgas, ya. Ya, alat serpi, benar. Kemudian Cencu, ya, kapak penetak, kapak genggam, alat-alat dari tulang, ya. Kapak lonjong, ya, Mbak Ratna. Kapak batu, ada dari tulang. Oke. Kakak, ya, hampir 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 teman-teman, hampir semua benar, ya. Sebagian ada menjawab secara lengkap, seperti ya, kapak perunggu, kapak lonjong, kapak perunggu, anak panah. Oke. Wow, semua semangat. Oke, saya senang kalau seperti itu. Ya, kapak corong, kapak genggam. Oke. Jadi kita ini ya, teman-teman sudah tahu alat-alatnya apa-apa saja. Ya, dia ada yang terbuat dari kayu, ada dari batu. Dari batu apa saja? Itulah berbagai macam kapak tadi. Kapak genggam, kapak corong, kapak lonjong. Nah, kapak perunggu, ya, kapak kerimbas. Oke. Dan ada anak panah. Ada juga alat serpi. Alat serpi itu merupakan sisa-sisa dari pembuatan kapak, ya. Kapak penetak ada juga. Kenapa dia dikatakan kapak genggam? Karena dia bisa digenggam. Menggunakannya pun hanya digenggam, gitu. Oke. Wow. Banyak sekali jawabannya ini. Tapi hampir jawabannya sama. Berarti videonya di ini ya, diperhatikan dengan baik-baik. Oke. Saya sudah catat namanya. Kita lanjutkan. Jadi tadi kan selain dari kapak, ada juga yang namanya tadi gerabah. Teman-teman ada yang tahu gerabah itu apa? Ayo. Apa yang dimaksud dengan gerabah?
salah Mbak Neng aja. Salah. Iya, tempat menyimpan makanan. Alat dapur. Ada yang mau memberikan jawaban yang lebih tepat? Ya, memang benar dia adalah tempat untuk menyimpan makanan. Makanannya yang bagaimana? Makanan seperti apa gitu. Dari iya, iya, ini dia lebih tepatnya Mbak Rin Arin. Ya, Mbak ini juga sudah lebih tepat, sudah tepat juga Mbak Citra. Yang lain juga benar, tempat menyimpan makanan. Makanan dari hewan dan tumbuhan. Iya, makanan pasti itulah ya, hewan, tumbuhan. Tapi lebih tepatnya lagi kalau kita tahu makanan seperti apa gitu. Oke. Mm-mm. Iya, gerabah merupakan tempat persediaan makanan dari tumbuhan dan hewan gitu. Jadi, teman-teman, terima kasih menjawabnya, tapi harus lebih cepat. Jadi, siapa cepat dia dapat. Jadi, saya hanya mencatat 3 orang tercepat dan tepat. Ya, jadi harus cepat. Biar semangat, makanya jangan ngantuk-ngantuk. Oke ya. Makanya eh, jangan di Google, tapi tapi diperhatikannya dari ini karena Google pun tidak selamanya benar. Oke, maka dari itu saya putuskan hanya 3 orang pertama yang menjawab mendapatkan bintang karena ternyata teman-teman nge-Google dulu ya. Oke, 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 oke. Berarti mulai dari sekarang 3 orang ya. Oke, kita lanjutkan deh. Oke, oke, oke. Hmm. Jadi itu dia tadi perkembangan yang dari berburu, masa berburu, di mana hidupnya masih berpindah-pindah, berharap dari makanan. Coba kita lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi hidup berburu sama dengan food gathering. Apa teman-teman? Food gathering. Food gathering maksudnya sistemnya mengumpulkan makanan. Di mana karena sistemnya mengumpulkan makanan, jadi semua makanan mereka hanya dikumpulkan dari berburu, dari umbi-umbian. Jadi mereka hanya mengumpulkan makanan yang di sekitar mereka. Nah, oleh karena itu mereka sangat tergantung dengan alam sekitar, sehingga pun alat-alatnya merupakan yang tersedia di alam sekitar mereka. Baik itu kayu, baik itu batu, yang terbuat dari batu, yang terbuat dari batu itu seperti kapak, yang terbuat dari kayu seperti tombak, dan ada juga yang terbuat dari tulang dari hewan yang mereka buru tersebut. Oke? Nah, dan sistem hidupnya masih nomaden ataupun berpindah-pindah. Nah, dan mereka berkelompok. Sistemnya berkelompok untuk bisa bertahan hidup menghadapi tantangan-tantangan, misalnya hewan buas untuk tetap bertahan. Maka itu bersatu kita teguh, katanya kan. Makanya mereka menjadi berkelompok. Oke? Sampai di situ jelas ya teman-teman. Kita memasuki hidup menetap dan bercocok tanam. Nah, di hidup menetap dan bercocok tanam ini
di sistem ini mereka sudah membuat makanan sendiri, tidak gathering lagi. Kalau gathering hanya mengumpulkan, mengambil yang sudah ada. Tapi kalau bercocok tanam, mereka menanam makanan mereka sendiri. Oke? Ini dia, hidup menetap dan bercocok tanam. Inilah namanya Neolitikum. Neolitikum. Apakah yang dimaksud dengan Neolitikum? Ayo teman-teman, ada yang bisa menjawab tidak? Tadi karena pertanyaannya masih gampang-gampang ya. Apa yang maksud dengan Neolitikum? Iya. Kita lihat di sini. Iya, Neolitikum itu di mana fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa ada unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Oke, pembuatan tembikar. Iya, hidupnya sudah menetap dan bercocok tanam. Oke. Ya, bisa juga dikatakan zaman batu ataupun zaman baru ada peninggalan kebudayaan. Oke. Iya, ini dari jawaban dari Mbak Rin tadi. Ini manusia benar-benar mempunyai penalaran yang tinggi dan terjadi pola hidup. Iya, di saat itu manusia sudah mempunyai penalaran yang tinggi. Oh, Mbak Citra, perubahan pola hidup berpindah-pindah? Tidak. Jadi itu kalau dia sudah di Neolitikum, mereka sudah memiliki kehidupan yang mulai menetap. Ya Mbak Citra ya, yang berpindah-pindah itu pada saat mereka nomaden. Iya benar, mereka sudah menetap. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Jadi revolusinya mereka sudah bercocok tanam. Dari food gathering ataupun pengumpulan, mereka menjadi food producing ataupun berproduksi. Mereka jadinya berproduksi, bukan mengumpulkan lagi, tapi mereka membuat makanan mereka sendiri dengan cara bercocok tanam. Oke? Nah, dan mereka pun sudah hidup menetap dan sudah dapat menyimpan hasil panennya untuk waktu yang cukup lama. Nah, dan mereka sudah beternak dari hasil buruannya. Oke? Nah, telah terjadi perubahan-perubahan besar dan revolusi kehidupan manusia, yaitu dari pola hidup berpindah-pindah dan tergantung pada penyediaan alam atau food gathering ke kehidupan menetap, bertani, beternak, dan berproduksi atau food producing. Kehidupan menetap, bertani, beternak, dan berproduksi atau food producing. Oke. Pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan food producing?
Ya, Mas Najwa benar. Masih ada satu yang benar, cuman food producing. Apa yang masuk dengan food producing? Ada di situ food, ada producing. Iya, contohnya adalah beternak dan kehidupannya sudah mulai menetap. Oke, saya anggap benar Mbak Nuri. Iya, tepat sekali. Mbak Rin, memproduksi makanan sendiri. Itu dia ya. Jadi food producing itu adalah memproduksi makanan sendiri. Wah, Mbak Rin ini berarti padahal jawabannya sebenarnya baru saya jelaskan. Saya hanya ini aja memastikan teman-teman memperhatikan atau tidak. Oke ya. Iya, Mbak Citra juga benar, tapi sayang sekali hanya 3 orang yang sudah. Nanti coba lagi ya. Ya. Mereka memproduksi makanan sendiri seperti beternak dan bercocok tanam. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini dia. Jadi revolusi kehidupan manusia dari food gathering ke food producing. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa itu yang maksud dengan food gathering? Ayo, ingat tidak? Ayo, gathering. Apa itu yang maksud dengan food gathering? Gathering adalah sistem pengumpulan makanan. Mbak Nuri, satu lagi. Oke. Mengumpulkan makanan. Jadi, food adalah makanan, gathering itu adalah pengumpulan. Jadi sistemnya adalah yang tadi, producing ataupun produksi. Mereka memulai memproduksi makanan mereka, mengolah, tapi gathering hanya mengumpulkan. Ya, jadi sistemnya hanya mengumpulkan makanan. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Kita lanjutkan lagi. Jadi, revolusi kehidupan tadi yang dari food gathering ke food producing dapat dibuktikan oleh adanya beberapa hal seperti yang dikemukakan oleh Dr. Brandes, seorang ahli purbakala. Dr. Brandes, seorang ahli purbakala, yang mengemukakan bahwa sebelum kedatangan pengaruh Hindu-Buddha telah terdapat 10 unsur pokok dalam kehidupan asli manusia Indonesia. Apa sajakah itu? Mereka sudah mampu berlayar, dan mereka sudah mengenal astronomi, dan mereka sudah mulai bercocok tanam dengan adanya kepandaian bersawah, dan mereka sudah ada sistem pengaturan masyarakat. Halo, tidak ada suara? Yang lain ada suara saya tidak? Oke, coba diperhatikan ini Mbak, sinyalnya Mbak. Oke ya. Jadi, dan sudah ada mulai kebudayaan, adanya kesenian wayang, dan sudah ada seni batik. Oke, dan sudah ada seni gamelan, dan ada sistem mencapat, dan mereka sudah mulai membuat kerajinan. Oke. Jadi revolusinya itu sudah ditandai dengan adanya kebudayaan di sini dan adanya mulai penalaran-penalaran yang meningkat ataupun revolusi. Dari 10 ini merupakan yang dikemukakan oleh Dr. Brandes, seorang ahli purbakala. Oke, jadi sudah mengenal astronomi, di mana di astronomi mereka menggunakan rasi bintang. Oke, tidak apa-apa Mbak Garis. Aduh, Mbak Garis sudah ketinggalan ini kuis. Ayo kejar ya Mbak. Dan mereka sudah ada kepandaian bersawah. Karena mereka sudah mengenal sistem food producing.
Sampai sekarang kita mengenal itu bercocok tanam pertanian. Bahkan mereka sudah mengenal tata pengaturan air ataupun irigasi. Tata pengaturan air ataupun irigasi ya. Dan sudah ada sistem pengaturan masyarakat. Nah, kan tadi berkelompok masih berpindah-pindah, namun sekarang di sistem bercocok tanam mereka sudah berkelompok yang sudah menetap. Oke. Maka mereka memerlukan aturan ataupun pengaturan masyarakat. Oke. Nah, sampai sekarang ini kita dinamakan kepemerintahan. Kalau yang sekarang, kalau dulunya mereka masih yang kuno-kuno. Nah, ada kepala suku dan lain sebagainya. Seperti halnya begini, apabila pemimpin meninggal, maka makamnya juga dipuja. Nah, itu dia. Mereka mengenal sistem kepercayaan, animisme dan dinamisme. Buat teman-teman, apakah yang dimaksud dengan animisme? Ada yang bisa tahu? Animisme. Ada yang tahu? Apa itu yang masuk dengan animisme? Iya, benar, Mas Najwa, Mas Supriyono. Ada lagi, 2 orang lagi tidak percaya Tuhan. Ya. Memuja roh. Menyembah batu. Jadi sebenarnya mereka percaya Tuhan, tapi Tuhan mereka adalah berupa roh-roh seperti itu ya teman-teman. Karena kan mungkin Tuhan kita masing-masing Tuhan kita lah ya. Mereka juga punya kepercayaan seperti Hindu, Buddha itu mereka memuja dewa-dewi. Yang lebih tepatnya mereka memuja roh-roh seperti itu. Setuju dengan Mas Najwa? Ya, menyembah batu. Jadi itu dia kepercayaan animisme, dinamisme. Mereka nanti kita akan bahas itu lebih lanjut lagi. Oke. Sekarang ini tadi ada 10 revolusi. Jadi di mana telah terdapat ya ada revolusi di mana telah terjadi peningkatan pengetahuan, telah terjadi perdagangan. Perdagangannya dengan barter. Barter tukar menukar barang. Saya kasih beras tapi kasih saya sagu atau sayur, seperti itu dia barter ya. Terus sudah ada kesenian wayang. Wayang teman-teman sudah tahu, ini dia contohnya. Dan sudah ada seni batik. Oke. Batik adalah kerajinan membuat gambar pada kain dengan alat yang disebut kanting, ataupun sekarang kita bilang batik namanya itu. Dan ada gamelang. Gamelang itu alat musik. Teman-teman sudah tahu juga itu kan gamelang. Dan ada sistem mencapat. Artinya tata cara yang dasarkan pada jumlah 4 dengan pusat terletak di tengah. Kemudian membuat kerajinan. Oke. Sebelum kita lanjut, saya mau cek teman-teman. Ini adalah di dalam hidup menetap dan bercocok tanam telah terjadi 10 revolusi yang dicetuskan oleh Dr. Brandes. Revolusi seperti apakah itu? Sebutkan 3 dari antara revolusi tadi yang kita bahas. Sebutkan 3 dari antara revolusi di zaman bercocok tanam. Ayo teman-teman, jangan mau ketinggalan. Mbak Dewi. Ya. Mengenal astronomi benar, irigasi yaitu pertanian, dan mengenal budaya.
Mbak Cencu, kemampuan berlayar, mengenal astronomi, ya kepandaian bersawah. Satu lagi, tiga Mbak Nuryani. Kemampuan berlayar masih satu. Oke. Bersawah kali ya Mbak Citra ya. Oke. Saya ini batik ya, pacatan, astronomi, benar, bersawah. Oke, jadi itu tiga. Sekarang ini dia sudah mempunyai kemampuan berlayar, mengenal astronomi, sudah ada kepandaian bersawah, contohnya irigasi, mengatur masyarakat, aktivitas perdagangan barter, ada kesenian wayang, ada seni batik, seni gamelan, sistem mencapat, dan mempunyai kerajinan, membuat kerajinan ya. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan. Bagaimana sih ciri-ciri perkembangan kehidupan masyarakat? Oke. Ciri-cirinya ini dia. Masa berburu dan berpindah-pindah. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan. Dari nomaden ke sudah mempunyai tempat tinggal yang menetap. Oke. Boleh Mas Najwa, silahkan. Ada ini bertanya. Biar kita bahas sama-sama ya. Apa pertanyaannya, silahkan. Jadi telah terjadi perubahan dari berburu ke bercocok tanam, yaitu berburu, bercocok tanam, berpindah-pindah ke menetap. Nah, oke. Nomaden itu berpindah-pindah ke tempat tinggal yang menetap. Itu dia perubahannya, perkembangannya. Oke, wayang. Kita lihat di sini ya. Berdasarkan buku yang kita punya, di sistem itu sudah dikenal wayang. Kita lihat di sini. Seni wayang. Dalam kehidupan yang menetap dan teratur dapat diciptakan kesenian-kesenian yang lebih tinggi nilainya. Di antaranya adalah kesenian wayang yang berpangkal pada pemujaan roh nenek moyang. Jadi ini lebih ke pemujaan roh nenek moyang. Boneka-boneka perwujudan roh nenek moyang dimainkan oleh dalang pada malam hari dengan menempatkan lampu di belakang dan tirai di depannya. Jadi anak cucu menyaksikan bayangan itu dari balik tirai. Jadi dari balik tirai berarti bayang-bayangan yang disaksikan ya. Roh nenek moyang yang masuk pada dalang menyuarakan suara nenek moyang yang berisi nasihat-nasihat kepada anak cucu. Jadi lebih ke ini ya, lebih ke kepercayaan. Di sini dia, kalau di zaman yang sekarang kan wayang itu sebagai ya itu kebudayaan kita, sebagai tradisional yang kita budidayakan. Tapi di zaman ini dia lebih ke hidup. Wayangnya hidup, ada rohnya, roh nenek moyang. Di situ dikatakan roh nenek moyang itu memberikan nasihat kepada anak cucu. Karena tadi kan wayang ini disaksikan oleh anak-anak. Ya, oke. Berupa bayangan. Kata bayang dalam bahasa Indonesia menjadi wayang dan jadi sebenarnya bayang itu merupakan wayang dalam bahasa Jawa gitu ya. Jadi dia sistemnya berbayangan. Setelah pengaruh Hindu masuk, nasihat dan kisah nenek moyang tersebut diganti dengan cerita Mahabharata dan Ramayana yang lebih menarik. Oke. Jadi teman-teman, kalau sekarang itu wayang itu kan sistemnya yang ini yang mereka memberikan cerita gitu dari wayang tersebut. Kalau dulunya itu wayang itu sebagai media roh nenek moyang untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada anak cucunya. Ya, lebih ke sistem kepercayaan dan dihinggapi oleh roh nenek moyang. Dan terang saja itu karena pada masyarakat pada zaman dulu mempercayai itu. Makanya sampai dalangnya kemasukan roh seperti itu. Sementara sekarang fungsinya lebih ke pertunjukan.
Dan melihatnya pun dari depan tirai seperti itu. Oke, sampai di situ Mas Supriyono sudah jelas wayangnya, perbedaan wayang yang dulu dengan wayang yang sekarang. Jadi wayang yang dulu itu disaksikannya merupakan dari bayangan dan melihat bayangan itu sebagai roh nenek moyang, dan ada aliran kepercayaan di situ, dan dalangnya sendiri dimasuki oleh roh nenek moyang. Sementara sekarang ini sudah ditonton di depan tirai, bukan bayangan lagi, dan lebih ke pertunjukan. Oke ya, teman-teman, ada yang mau menanyakan lagi atau mau menambahi? Oke, sekarang saya bertanya. Iya. Itu nanti akan kita bahas, Mbak. Mbak. Aduh. Whiteboardnya mutar-mutar. Jadi nanti ya Kamboja atau Vietnam. Nanti kita akan ini lagi ya. Kita akan bahas lagi soal ini. Oke. Kita lanjut dulu ke PPT. Kita lanjut dulu ke perkembangan kehidupannya masyarakat ini. Nanti ada sesi untuk itu, kita akan bahas. Jadi teman-teman sudah bisa lihat perkembangan kehidupan masyarakat, ciri-cirinya. Kebutuhan dulunya nomaden, di bercocok tanam, sudah mempunyai tempat tinggal yang tetap. Di berburu sudah belum mengenal bercocok tanam, di bercocok tanam sudah mengenal secara baik. Di berburu makanan mereka tergantung pada alam, tetapi di bercocok tanam mereka sudah menyediakan makanan mereka sendiri, dan peradaban mereka sudah lebih maju sehingga mereka membuat alat-alat rumah tangga yang lebih baik serta telah mengenal seni ataupun kebudayaan. Sementara di berburu, mereka alat-alat kebutuhan mereka dibuat dari batu yang belum dihaluskan, masih sangat kasar. Jadi itu dia perkembangannya. Oke, kita lanjut. Jadi ini dia hasil budaya manusia purba. Jadi sebenarnya berasal dari manakah nenek moyang kita? Itu kita bisa lihat dari peninggalan-peninggalannya. Oke. Jadi ada ini merupakan hasil budaya manusia purba ataupun peninggalan-peninggalan manusia purba. Jadi itu terbagi atas zaman batu dan zaman logam. Di zaman batu terbagi atas 3, zaman batu tua atau Paleolitikum, di mana kita bisa temukan di kebudayaan Pacitan ataupun kebudayaan Ngadong. Kemudian zaman batu Madia ataupun Mesolitikum, ini kita temukan di kebudayaan Kiongkek Modiger dan Abrisos Roch. Kemudian zaman batu muda ataupun kapak persegi, kapak lonjong, di situ kita temukan alat serpi, gerabah dan perhiasan. Oke. Itu dia di zaman batu. Di zaman logam, alat-alat penunjang kehidupan manusia sebagian besar terbuat dari logam. Itu ya, ini merupakan hasil budaya manusia. Oke. Sementara perkembangan teknologi dan sistem kepercayaan awal masyarakat di Indonesia. Perkembangan teknologi dikatakan masa perundagian. Masa perundagian. Oke. Di mana di sana sudah ada kemahiran yang baru pada masa perundagian, ialah kepandaian menuang logam. Mereka sudah menuang logam. Ini kepandaian menuang logam ini
mereka sudah mencetak logam sesuai dengan alat kebutuhan mereka. Tadi di video itu ada dikatakan dua sistem pencetakan logam ini. Ada teman-teman yang masih ingat? Coba. Ada dia cetakan dari kayu atau batu, ada dia cetakan dari lilin. Ada yang masih ingat? Silahkan dijawab. Apakah yang namanya? Oh, ini kan mereka sudah menuang logam. Logamnya sudah dipanaskan dan dituang pada cetakan. Bivale dan Ecer Berdu. Ya, tepat sekali Mbak Nuri. Archer Verdu. Ya, Cencu juga benar. Oke. Archer Verdu. Yang benarnya ini. Viva AB, biar saya ketik ya yang tepatnya. Lihat di sini. Ya, ini dia zaman batu ataupun Paleolitikum. Di zaman batu itu tadi ini kebudayaan Pacitan. Ya, di daerah Pacitan. Nah, dengan ditemukannya alat-alat seperti berbentuk kapak. Kapak parimbas. Nah, dia ya. Kita lihat. Yang kebudayaan Ngadong, yaitu di Sidoarjo, Jawa Timur, dapatkan alat-alat dari tulang di samping kapak-kapak genggam dari batu. Alat kebudayaan Ngadong ditemukan oleh von Koenigswarth tahun 1941. Semacam alat penusuk ataupun belati keris seperti itu ya. Nah, jamun batu Madya atau Mesolitikum ini ditemukan dalam kebudayaan Kyokken-Mondiger. Kyokken-Mondiger adalah corak istimewa dari zaman Mesolitikum Indonesia. Adanya peninggalan-peninggalan yang disebut dalam bahasa Denmark. Ini sebenarnya dalam bahasa Denmark atau Kyokken-Mondiger. Kyokken dapur, modeling sampah. Jadi Kyokken-Mondiger artinya sampah dapur. Nah, jadi sampah dapur itu dapat ditemukan sepanjang Sumatera Timur Laut, di antaranya Aceh atau Medan. Oke, ini dia. Dan ada Abricosroch. Nanti ini modulnya saya akan bagikan, saya akan upload di grup, jadi teman-teman bisa baca lebih lanjut lagi ya. Oke. Ini dia. Jadi kita masuk ke ini dia pembagiannya. Zaman batu itu zaman batu tua, batu madya, batu muda, dan batu besar. Zaman logam, zaman tembaga, dan zaman perunggu, dan zaman besi. Di sini tidak diterangkan pencetakannya itu. Ini dia. Sementara zaman logam berkembang di Indonesia, kebudayaan batu tidaklah punah, bahkan kedua berkembang dan tetap dipergunakan. Gitu. Tidak ada di sini, jadi biar saya ketik aja. Bivale. Bivale ini merupakan cetakan dari kayu atau batu, ya. Kemudian ada namanya Archer Verdu. Nah, ini cetakan dari lilin. Oke.
Jelas ya teman-teman cetakannya tadi. Nanti teman-teman bisa ini lagi. Halo? Sekarang suaranya ada? Oh, jadi kalau bival nanti kan ini siapa tahu keluar ini di ujian nasional, apa namanya itu, maksudnya bivalve itu pencetakan logam menggunakan kayu ataupun batu ya. Sementara Echir Verdue menggunakan lilin. Nah, itu dia perkembangan teknik peleburan logam merupakan satu teknik tingkat tinggi karena untuk melebur logam dan menjadikan suatu alat diperlukan cara-cara khusus yang belum dikenal sebelumnya. Nah, itu dia teknologinya, perkembangan teknologinya. Nah, di sini logam harus dipanaskan hingga menjadi titik leburnya, kemudian dicetak menjadi perkakas-perkakas yang diperlukan dengan cara tadi menggunakan cetakan bivalve dan menggunakan cetakan Echir Verdue. Jadi UN-nya yang keluar itu matematika, ekonomi, sejarah, sosiologi, apa lagi itu ya, bahasa Inggris itu nanti keluar. Oke. Kemudian ini dia sistem kepercayaannya. Animisme. Nah, ini kepada roh. Animisme dan dinamisme lebih kepada roh ya. Nah, di mana animisme itu menganggap setiap benda hidup maupun mati mempunyai roh atau jiwa. Oke? Nah, kalau dinamisme pada benda-benda tertentu, baik benda hidup atau mati, bahkan juga benda-benda ciptaan yang sudah yang dibuat seperti tombak dan keris, mempunyai kekuatan gaib dan dianggap bersifat suci. Nah, sementara totemisme, ada lagi totemisme yang menganggap binatang-binatang juga mempunyai roh. Itu disebabkan di antara binatang-binatang itu ada yang lebih kuat dari manusia. Misalnya gajah, harimau, buaya, dan ada pula yang larinya lebih cepat dari manusia. Jadi mereka menganggap binatang itu kalau ada sebagai teman mereka, ada sebagai musuh mereka. Yang menjadi teman mereka itulah yang kadang dipuja-puja. Itu dia pada kepercayaan masa itu ya. Nah, ini dia perkembangan budaya Bason, Hwabin, Dongsong, dan India. Dari sini nanti kita akan lihat ya berasal dari mana sih, berasal dari mana nenek moyang kita gitu, dari Kamboja atau Vietnam seperti itu ya. Jadi budaya Bakson atau Hobin dan Dongson ini merupakan inilah budaya yang ditemukan yang pertama gitu. Jadi ciri-ciri kebudayaan Bakson Hobin. Jadi Bakson ini adalah nama daerah di Vietnam. Hobin juga dan juga Dongson. Jadi bisa dikatakan di daerah Tonkin. Bisa dikatakan baik, nanti ini dulu ya. Kita ini dulu lah ke situ, pending kita selesaikan dulu lah, ini lebih baik. Jadi apa yang maksud dengan ciri-ciri, apa yang maksud dengan kebudayaan Bakson? Itu adalah penyerpihan pada satu atau dua sisi permukaan batu yang berukuran satu kepalan dan bagian tepinya sangat tajam. Nah, hasil penyerpihan menunjukkan berbagai bentuk seperti lonjong, segi empat, dan yang berbentuk berpinggang. Nah, di wilayah Indonesia, alat-alat batu kebudayaan Bakson Hobin ditemukan di Papua, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Penyebaran kebudayaan